Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana lil ibadah wa hadana ila tariqis sa'adah wassalatu wassalamu ala man la safa'a nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan yang ke-5. Perkuliahan ini berkaitan dengan penggunaan metode dalam pembelajaran. Karena kita basisnya adalah pedagogis, maka teman-teman harus wajib mengetahui, memahami, dan memaknai urgensi dari penggunaan metode dalam pembelajaran. Nah, hari ini sebelum kita masuk pada ranah implementatif, maka teman-teman tahu dulu kaitannya nanti ada metode seperti apa, media seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kita sebelum masuk ke metode ada beberapa pertanyaan dan pernyataan yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama adalah apa yang Anda inginkan belum tentu sesuai dengan keinginan siswa. Maksudnya apa? Bahwa kadang-kadang perencanaan yang sudah kita lakukan melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul pelaksanaan pembelajaran itu belum tentu nanti ketika di ranah implementatif akan sesuai dengan minat, akan sesuai dengan motivasi siswa yang siswa miliki. Yang kedua, setiap siswa memiliki potensi masing-masing. Perhatikan mana potensinya. Jadi setiap anak itu ada potensi yang mereka dominan potensinya antara satu dengan yang lainnya. Maka setiap siswa itu tidak akan sama, baik itu dari potensinya, termasuk kemampuan intelijensinya, maupun skill yang mereka miliki. Yang ketiga, mulailah berpikir positif, ciptakan suasana yang menyenangkan meski hati baru tersakiti. Kadang-kadang kita senantiasa membawa permasalahan-permasalahan keluarga, membawa permasalahan-permasalahan yang ada di luar sekolah, kemudian kita bawa ke sekolah, yang itu menyebabkan kita kadang-kadang siswa menjadi pelampiasan, kadang-kadang siswa terus kemudian menjadi objek objek masalah yang kita miliki dan seterusnya. Terus yang keempat, ada pernyataan mulailah dengan planning. Jadi perlu kita mengkonsep ketika planning A tidak berjalan secara efektif dan efisien, maka kita bisa beranjak pada plan B, plan C, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya adalah tentukan tujuan yang hendak dicapai. Apakah yang kita tekankan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Terus yang terakhir, tolong pahami teman-teman bahwa metode bukan segalanya. Metode hanya sebuah wasilah dalam penyampaian materi saja. Ada orang-orang yang menggunakan metode yang konvensional, tetapi siswa atau peserta didik yang diajarkan juga masuk. Ada juga yang menggunakan berbagai metode ternyata juga nggak masuk. Maka tergantung perspektif mana atau efisienkah seperti apa metode dan media yang akan kita gunakan. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, kita ketika seseorang memilih metode ataupun media ataupun strategi pembelajaran, perlu teman-teman pahami dulu. Yang pertama adalah karakter materi pelajaran. Apakah karakter ini membutuhkan media ataukah tidak? Ataukah karakter materi pelajaran itu anggapannya sulit ataukah tidak di benak siswa? Itu yang perlu kita perhatikan. Apakah kemudian ketika kita menerapkan strategi A, apakah cocok dengan karakter materi pelajaran ini ataukah tidak. Terus yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Jadi sarana dan prasarana meskipun itu bagian dari media, itu perlu kita perhitungkan dan kita perhatikan karena apa? Ketika kita menerapkan metode otomatis membutuhkan sarana belajar yang mendukung bagi proses penggunaan metode ataupun strategi. Terus yang ketiga adalah kemampuan dasar siswa. Sejauh mana tingkat intelijensi, sejauh mana tingkat keterampilan, skill, sikap yang dimiliki oleh siswa. Apakah siswa ketika datang itu motivasinya tinggi ataukah rendah, ataukah metode itu bisa mengakomodasi semua kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa. Terus yang terakhir adalah kita harus mengingat alokasi waktu pembelajaran. Apakah 2 jam pelajaran ataukah mungkin bisa berkali-kali kita terapkan ataukah tidak. Itu tergantung sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan analisis yang kita buat di awal akan melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran. Oke,
Kita sesuaikan lagi dari materi tadi sudah saya sampaikan sesuai apakah materi teori ataukah praktek ataukah proyek, kemudian sarana belajar sesuai dengan fasilitas yang dimiliki sekolah ataukah tidak, kemampuan dasar siswa, tingkat kecerdasan, umur, perkembangan psikis maupun perkembangan fisik yang siswa miliki. Terus yang terakhir adalah alokasi waktu pertimbangan dengan membuat rencana mengajar. Kadang-kadang kan guru terlalu dominan kaitannya dengan mengajar atau menyampaikan materi tanpa memperhatikan kondisi psikis, kondisi fisik maupun kondisi perkembangan dari intelijensi siswa itu sendiri. Oke, selain itu kita juga perlu memperhatikan hal ehwal berkaitan dengan multiple intelligence. Jadi tidak semua siswa itu cerdas semua hal. Ada yang memang cerdasnya di hal-hal yang sifatnya musikal, ada yang logical reasoning, ada yang interpersonal, ada yang body kinestetik, ada yang linguistik, ada orang yang cerdas secara bahasa. Mempelajari satu bahasa dengan bahasa lain sangat-sangat mudah, mungkin bahkan setahun bisa mempelajari 2 bahasa, menguasai 2 bahasa. Tetapi ada orang yang memang cerdasnya dalam bidang matematik, ada yang orangnya cerdas ketika matematika nggak paham, bahasa nggak paham, tapi dia cerdas di musiknya dan seterusnya. Ada orang yang memang matematiknya nggak bisa, logikanya nggak jalan, tapi body kinestetiknya jalan. Dia bisa jago main olahraga, main bola, main voli dan seterusnya. Itu harus diperhatikan karena setiap individu memiliki potensi masing-masing. Sehingga guru ketika menerapkan sebuah metode atau ketika menerapkan sebuah strategi itu harus bisa mengakomodasi intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Saya lanjutkan kembali. Nah, selain itu, faktor yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tipe pembelajar. Jadi ada memang beberapa tipe, contoh sebenarnya ada tipe belajar visual, bagaimana ketika guru menerangkan, bagi tipe belajar visual, maka dia akan lebih cepat nyambungnya, lebih cepat masuknya materi ketika visual, ketika ada tampilan-tampilan gambar atau tampilan-tampilan video dan seterusnya yang meskipun itu tidak bersuara. Maka mata itu menjadi peranan yang sangat penting seseorang bisa lebih cepat masuknya ketika ada gambar-gambar tertentu. Itu model yang visual. Yang kedua adalah model belajar auditif. Jadi kadang-kadang ada orang yang dominan ketika dia mendengarkan itu lebih gampang masuknya pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi nggak harus melihat tapi cukup mendengar pun dia bisa. Adapun yang ketiga adalah tipe belajar kinestetik, di mana tipe belajar ini melalui gerak dan sentuhan. Jadi ada kalau teman-teman menganalisis ada teman yang ketika belajar sambil gerak-gerak, sambil, tepuk-tepuk pensil di meja dan seterusnya, itu jangan-jangan itu kepada pembelajaran kinestetik. Dia lebih cenderung pada gerak. Jadi kalau nggak gerak dia malah bingung. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Nah, kemudian ada tipe yang lainnya yang ini tidak lazim tapi hanya orang-orang tertentu ya. Yang pertama adalah tipe belajar taktil. Melalui rabaan, sentuhan dia bisa memahami sesuatu atau olfaktoris melalui penciuman. Ini orang yang model ini adalah biasanya dia digunakan untuk perusahaan-perusahaan parfum karena dia bisa membedakan antara bau satu dengan bau yang lainnya. Terus tipe belajar gustatif, jadi dia memiliki kecenderungan kemampuan mencicipi. Jadi koki dan seterusnya mungkin bagian dari sini. Itu yang ketiga hal yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi ada yang tipe belajar, kemudian yang kedua adalah kondisi atau model kecerdasan, tipe kecerdasan seseorang, termasuk juga jenis-jenis perkembangan secara psikis maupun secara fisik dari peserta didik. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman nanti ada penugasannya adalah teman-teman harus bisa membedakan mafarkubaina pendekatan, kemudian strategi, kemudian metode. Apa perbedaannya? Kalau di sini saya jelaskan kalau pendekatan dia sudut pandang terhadap kegiatan pembelajaran. Apakah student center ataukah teacher center pendekatan. Kalau strategi itu kecenderungannya pada 3 atau 4 model. Ekspositori atau verbal, ceramah, demonstrasi, atau strategi penyampaian materi secara verbal atau secara
apa ya, verbal tapi ada nuansa saling menanggapi. Contohnya ya seperti diskusi, tanya jawab, eksperimen, tugas, dan seterusnya. Jadi ada aktivitas di mana seseorang itu bisa mengkonstruk atau menanggapi terhadap permasalahan-permasalahan tertentu atau kecenderungannya pada berpikir kritis analisis. Kemudian CTL mengaitkan suatu dengan hal yang lainnya seperti komunikasi, karya wisata. Kemudian berbasis masalah bagaimana guru atau dosen memberikan permasalahan tertentu. Nah, sedangkan metode strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Biasanya namanya ceramah, ceramah strateginya tetap digunakan, tapi ceramahnya bisa dielaborasi, bisa diintegrasikan dengan kuis atau bisa diintegrasikan dengan mungkin pernyataan-pernyataan tertentu atau melakukan tindakan-tindakan tertentu. Mungkin itu, jadi teman-teman saya minta atau saya berikan tugas berkaitan dengan proses perkuliahan. Nah, tugas teman-teman adalah membuat konsep berkaitan dengan proses atau berkaitan dengan tipe belajar. Contohnya gini, tipe belajar visual, maka metode dan strategi yang teman-teman terapkan seperti apa? Contoh, jadi ini kan ada 6 tipe belajar nih, namanya tipe belajar visual. Artinya teman-teman wajib membuat strategi atau metode, termasuk juga media berkaitan dengan tipe belajar visual. Yang kedua, tipe belajar auditif, kemudian tipe belajar kinestetik, tipe belajar taktil, tipe belajar olfaktoris, dan tipe belajar gustatif. Yang itu tugas yang pertama. Yang kedua, teman-teman wajib membuat atau mendefinisikan kecerdasan. Contoh, kecerdasan naturalis itu aplikasinya di pendidikan itu seperti apa, atau kemampuan yang dimiliki siswa itu apa, atau kecerdasan musikal, atau kecerdasan interpersonal, atau kecerdasan linguistik dan lain sebagainya. Nah, itu tugasnya ada 2, nanti kita ketemu lagi di minggu depan, nanti teman-teman wajib untuk menyetorkan tugas. Yang pertama adalah, saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah membuat metode atau menerapkan metode atau strategi bagi siswa yang memiliki kecenderungan belajar visual, 1, yang kedua belajar auditif, yang ketiga kinestetik, keempat taktil, kelima olfaktoris, dan kelima belajar gustatif. Setelah itu teman-teman juga harus mendefinisikan apa itu kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan logical reasoning, kemudian interpersonal, kemudian body kinestetik, dan seterusnya. Ini PPT ini nanti akan saya share di grup, teman-teman silakan untuk mengerjakan tugasnya. Saya cukupkan perkuliahan hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.